Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Dr. Daeng M. Fakih. Selamat siang, Pak Dokter. Selamat siang. Bisakah Anda jelaskan kondisi dan juga hambatan yang dialami oleh para tim medis yang menangani pasien corona saat ini, Pak? Ya, kawan-kawan di bawah itu sudah bekerja keras, baik yang melakukan pemeriksaan, melakukan perawatan, baik yang di ruangan biasa maupun di kamar isolasi. Kondisinya memang sekarang kapasitas pasien banyak, berlimpah begitu, dan beberapa peralatan termasuk alat pelindung diri yang sangat terbatas, sehingga kawan-kawan di lapangan sekarang banyak melakukan modifikasi dari bahan-bahan yang menurut kawan-kawan masih bisa dipakai, seperti kantong plastik sampah itu dimodifikasi jadi alat pelindung diri, kemudian kadang-kadang jas hujan atau baju-baju di kamar operasi yang masih bisa dimanfaatkan. Tapi kondisi ini sangat miris kalau menurut saya, karena bisa jadi kemudian apa yang dilakukan kawan-kawan itu kemudian tidak tersedia dengan baik. Ya, Dokter Daeng, bisakah Anda merangkum mungkin ada berapa banyak sebenarnya secara total APD yang dibutuhkan oleh para tenaga medis untuk bertugas saat ini, katakanlah selama 1 bulan ke depan? Jadi begini, perhitungannya begini, kalau dalam 1 bulan ya, kita tahu APD itu adalah alat pelindung diri yang sekali pakai. Ya. Rumah sakit itu biasanya menerapkan dalam sehari 3 shift jaga. 3 shift jaga. Jadi 8 jam. Sekali shift jaga untuk pasien itu biasanya yang nangani ada 1 dokter konsulen, 1 dokter jaga, ya, kemudian tenaga perawat, tenaga yang biasanya melakukan pengantaran nutrisi bagi pasien, makanan bagi pasien, tenaga yang biasanya melakukan pembersihan tempat, ya, termasuk yang membuang sampah. Itu kira-kira minimal yang dibutuhkan APD untuk tenaga tersebut 5 sampai 6 APD dalam 1 shift. Kalau itu dalam 3 shift, berarti kalikan 3 shift, 3 kali. Kemudian kalikan jumlah pasien yang seluruhnya dirawat. Kemudian kalikan seluruhnya hari perawatan. Jadi kira-kira seperti itulah kebutuhannya, karena APD ini adalah dipakai sekali pakai, kemudian dibuang dan dihancurkan supaya tidak terjadi penularan. Baik, Pak Dokter, sejauh ini sudah keluar pernyataan dari Ikatan Dokter Indonesia bahwa kalau APD tidak tersedia maka tenaga medis tidak akan bertugas begitu. Apakah ini hanya merupakan ancaman atau seperti apa sifatnya ini? Apakah ini himbauan untuk lebih membangunkan pemerintah untuk menyediakan APD tersebut sesegera mungkin? Jadi begini, tidak ada ancaman apapun, ya. Jadi yang selama ini ada di pemberitaan bahwa ada ancaman mogok dan lain-lain itu tidak benar, karena petugas kesehatan sampai sekarang masih semangat dan masih bersama-sama petugas yang lain melakukan perawatan dengan baik kepada pasien. Jadi yang kami sampaikan itu adalah mengikuti surat edaran kami yang pertama kepada petugas kesehatan, surat edaran tentang SOP dan klasifikasi penggunaan alat pelindung diri atau APD. Dalam surat pernyataan itu sebenarnya untuk lebih mengingatkan dan lebih menegaskan kembali kepada seluruh petugas kesehatan bahwa kalau jangan sekali-sekali ikut merawat kalau petugas kesehatan itu tidak dilengkapi atau tidak mengikuti SOP APD yang benar. Karena kalau nekat begitu merawat pasien dengan APD yang tidak memadai, maka kami khawatirkan berisiko tenaga kesehatan tersebut langsung tertular saat itu. Baik. Kalau langsung tertular, maka yang bersangkutan tidak lagi bisa merawat. Ya.
Itu Ya. kami mengerti Pak Dokter Daeng, sudah ada sejumlah organisasi atau sudah banyak organisasi dan juga perusahaan yang kemudian menyatakan akan membantu. Seperti apa pengorganisirannya sehingga bantuan dari mereka kemudian ini tidak disalahgunakan, Pak? Ya, jadi begini, yang pertama kami apresiasi kepada BNPB yang sudah membantu mendistribusikan, memberikan APD itu kalau tidak salah di gelombang pertama 105.000 APD. Ya. Tetapi rasanya dengan jumlah seperti itu untuk seluruh Indonesia masih belum cukup, sehingga apalagi ini kan pasien terus bertambah ini. Setiap hari sudah ratusan bertambahnya, sehingga kebutuhan APD tambah banyak. Jadi kami mohon kepada BNPB, Kementerian Kesehatan, dan saya rasa seluruh pihak lah untuk tetap gotong royong membantu kami petugas kesehatan. Karena kebutuhannya semakin banyak dan semakin sangat ditunggu oleh kawan-kawan. Oleh karena itu kalau bisa pendistribusian berikutnya disegerakan, dilakukan secara kontinu, dan kalau bisa memotong birokrasi yang ada. Barangkali bisa langsung didistribusi ke rumah sakit yang membutuhkan. Saya yakin kawan-kawan BNPB dan Kementerian Kesehatan mengetahui dan memiliki pemetaan data rumah sakit yang merawat dan berapa kebutuhannya. Oleh karena itu, mohon birokrasinya biar tidak lama, itu langsung saja dikirimkan ke kawan-kawan di rumah sakit. Baik, terima kasih Pak Dr. Daeng M. Fakih atas waktunya bersama CNN Indonesia.